Saudaraku, tubuh ini akan dimerdekakan, dibebaskan. Kita ini kan tertakluk ya pada kelemahan-kelemahan. Saudara kalau nggak tidur kan sudah pasti lelah dan konsentrasi kacau dan tidak bisa mikir lagi kalau sudah tidak tidur berhari-hari. Pasti. Karena kita tertakluk dengan berbagai keterbatasan dan kelemahan. Tapi tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, tubuh yang sudah diubahkan itu bebas dari kelemahan apapun. Juga bebas dari dosa, saudaraku ya. Sekarang ini kita masih sering tergoda oleh dosa. Shalom saudaraku. Saudara berbicara tentang pengangkatan, suka tidak suka mau nggak mau itu menjadi pengharapan dan kerinduan dari umat Tuhan ya. Memang ada masalah perbedaan kapan pengangkatan itu terjadi, sebelum antikris muncul atau setelah antikris dan sebagainya. Saya nggak bahas itu, tapi saya rindu pada kesempatan ini mengajak Anda semua untuk belajar apa yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang pengangkatan dalam narasi yang berbeda. Kita sudah belajar narasi pengangkatan yang saya sebut dengan narasi pengubahan tubuh di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-51, 52 ya saudaraku. Nah kemudian ada juga di 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 itu soal pengangkatan ya, itu sudah kita bahas sering, berapa kali saya sampaikan hal itu. Nah sekarang kita akan lihat di Roma pasal 8 ayat yang ke-18 sampai yang ke-23. Saya bacakan, pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kalau saudara mengalami penderitaan, kesusahan dalam hidup sementara ini, ingat bahwa ada kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kesulitan, kesukaran yang kita lewati hari-hari ini. Jauh sekali bedanya. Oleh sebab itu, pengharapan kita akan kemuliaan yang akan dinyatakan itu harus teguh, kuat, saudaraku, ya. Kemudian 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk atau seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi makhluk di sini ketisis itu ciptaan. Jadi bukan hanya binatang atau makhluk yang hidup begitu, tapi alam semesta juga termasuk di sini, semua ciptaan. Mereka makhluk atau ciptaan ini menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Nah, apa yang dimaksud dengan saat anak-anak Allah dinyatakan? Ya, ini sebetulnya mengacu kepada hari pengangkatan, hari kedatangan Tuhan, hari kebangkitan orang mati, hari pengubahan tubuh. Mengacu pada peristiwa tersebut. Jadi yang merindukan termasuk seluruh ciptaan. Mengapa? Dikatakan di ayat 20, karena seluruh makhluk atau seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Jadi ciptaan apapun di atas muka bumi ini semuanya mengalami kebinasaan, saudara ya. Bunga yang bagus, mekar, indah, berbau harum juga ada umurnya ya, dalam beberapa hari akan layu. Kemudian semua yang indah-indah itu nanti pada waktunya juga akan berubah. Itu yang disebut dengan kesia-siaan, kematian. Bukan oleh kehendaknya sendiri. Jadi kalau Anda bertanya pada ciptaan yang indah-indah itu, kenapa? Apa kamu tidak ingin kekal ini gitu ya? Nggak ingin bunga yang mekar indah itu, nggak ingin bertahan? Ya ingin bertahan, tapi kenyataan tidak bisa demikian. Dikatakan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Jadi sejak dosa masuk ke Taman Eden, maka terjadilah proses apa yang diistilahkan dengan kesia-siaan ini. Jadi bagus tapi nanti juga mati, begitu ya. Bukan hanya manusia, saudara, dunia binatang, dunia ini, alam semesta ini juga mengalami. Kemudian ayat 21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan makhluk dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi ketika anak-anak Allah itu dimuliakan atau dinyatakan, ya tadi ayat 19 katakan dinyatakan, maka semua yang tertakluk pada kesia-siaan itu juga akan merdeka dari perbudakan kebinasaan.
Jadi mereka yang binasa, makanya saya pernah sampaikan, saudara bisa cari di dalam pelajaran Kerajaan 1000 tahun, di sana kan ada perubahan, dunia binatang berubah, alam semesta berubah, itu ya saudaraku ya. Sudah tidak sia-sia lagi. Jadi ada kemuliaan-kemuliaan yang seperti yang ditulis dalam firman Tuhan. Saudara bisa cari di dalam video saya tentang Kerajaan 1000 tahun, dunia binatang, dan sebagainya. Jadi ketika nanti anak-anak Allah dipermuliakan, dinyatakan, mereka pun juga ikut ngalami perubahan. Ayat 22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sampai pakai istilah sakit bersalin, seperti mengeluh karena mau melahirkan sesuatu gitu ya. Dipakai istilah tersebut, dipakai sakit bersalin ya, dipakai oleh Rasul Paulus. Mengeluh, mengerang, merasa sakit bersalin. Kemudian ayat 23, dan bukan hanya mereka saja. Nah ini kita saudaraku ya. Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita kan punya Roh Kudus yang memimpin kita pada segenap kebenaran. Kita juga mengeluh dalam hati kita. Ada keluhan dalam hati yang terdalam, yaitu apa? Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Saudara, kita sudah jadi anak Tuhan dalam iman. Firman katakan, barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita sudah. Tetapi akan ada satu hari di mana kita akan nyata saudara, sebagai putra Allah, sebagai anak Allah itu nyata. Tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi kebinasaan. Yang ada adalah kekekalan seperti Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Itu akan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya yang menanti-nantikan hari pengangkatan. Ketika hari itu tiba, maka kita benar-benar akan diangkat sebagai anak dalam artian yang sempurna, yaitu, nah kalimat terakhir ini, pembebasan tubuh kita. Saudaraku, tubuh ini akan dimerdekakan, dibebaskan. Kita ini kan tertakluk ya pada kelemahan-kelemahan. Saudara kalau nggak tidur kan sudah pasti lelah dan konsentrasi kacau dan tidak bisa mikir lagi kalau sudah tidak tidur berhari-hari. Pasti. Karena kita tertakluk dengan berbagai keterbatasan dan kelemahan. Tapi tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, tubuh yang sudah diubahkan itu bebas dari kelemahan apapun. Juga bebas dari dosa, saudaraku ya. Sekarang ini kita masih sering tergoda oleh dosa. Tapi nanti tidak ada lagi godaan dosa yang dapat mengganggu kita. Saudaraku, bukankah ini indah? Tapi apakah benar bahwa Anda, saya yang telah menerima karunia sulung roh, mengeluh dalam hati kita, merindukan, Tuhan, aku rindu pembebasan tubuh ini terjadi. Ya, berkali-kali saudaraku ketika kita jatuh dalam berbagai kelemahan, kita berkata, Tuhan, kapan aku terbebas dari kelemahan-kelemahan ini? Baik kelemahan ya karena lelah, kita akhirnya jadi jengkelan dan sebagainya ya, karena sakit, kemudian gampang marah dan sebagainya. Itu termasuk saudaraku kelemahan-kelemahan tubuh. Nanti itu akan lenyap pada waktunya. Haleluya. Bukankah kita merindukan akan hari itu? Hari kedatangan Tuhan Yesus yang akan mengubahkan kita dari yang binasa menjadi tidak binasa. Ini sama saudaraku dengan apa yang ditulis di dalam Filipi. Coba ya kita ulang saudara. Jadi Filipi katakan begini saudara. Filipi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Saudara, kalau kita ini warga sorga, itu kesadaran itu harus terus kita jaga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya ini, Tuhan Yesus akan jadi juru selamat bagi tubuh, pembebasan tubuh ini. Kita sudah menjadikan dia juru selamat. Kita percaya Yesus juru selamat, tapi bagi tubuh kita, Tuhan nanti akan datang membebaskan tubuh kita ini. Menjadi juru selamat bagi tubuh.
yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Jadi Tuhan akan datang sebagai juru selamat, bukan bagi roh, bukan juga bagi jiwa, tapi bagi tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Ini sama, saudaraku, dengan tadi yang kita pelajari di dalam Roma 8, ya, ayat yang ke-23 tadi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.